harta bukan segalanya. Wong ning donya kudu golek donya, nek harta bukan segalanya. Sebab manusia iku nek wis rusak luwe aji gombal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Javanika, ini kita sudah sampai di Punden, petilasan situs dari Empu Santi Badra. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh Mbak Karsid yang nanti akan sedikit menceritakan tentang situs ini pertama dan pesan-pesan kita sebelum menuju ke Gua Tinatah. Gua Tinatah. Nggih. Salam Rahayu nggih, Mbah. Ya, Rahayu. Nggih. Dalam hari kurniawan Om Hao saking kisah Tanah Jawi saking Jogja Yogyakarta. Nggih. Sak menika badhe nyuwun jangkep cerita, Mbah. Cerita kagungan situs mriki kalau zaman rikala niku kados pundi ngoten, petilasanipun napa situs napa pesarian nggih. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Mas. Saderengipun kawula matur kula nyuwun kenging samudra baksami wonten tungkaping atur kawula tawi kirang lepat kawula tering kula manungsa lawah manungsa limrah kula nyuwun kenging samudra baksami. Kalau semanten ing ngriki anggen kawula nyepeng wonten ngriki kala taun 18 Gangtang 1900 menika arupi gegrumbulan wonten sela sekawan menika lah ngriki menika dipun wastani Candi Pancawiyasa utawi Padepokan Pancawiyasa. Kala semanten lah engko saking trah-trahipun menika saking Lasem menika putunipun menika ingkang trahipun naminipun Takrib Badi Darsana dados menawi kersa nggih menika muwuh menika Mbah Takrib Taibah Guru ngoten. Lah menika taksih silahipun.
Ngaten nggih Mas nggih. Dados kala rumiyin menika pancen nggih wonten nggih menika criyos kala semanten menika putra Tejo Kesuma setunggal ingkang wonten ngriki menika kan ngabdinipun wonten Mataram. Wonten Sultan Agung Mataram. Wonten tlatah Mataram. Nggih wonten tlatah Mataram. Tejo Kesuma setunggal kalih lah ingkang kalih menika kapundhutipun wonten mrika. Nggih wonten Taman Pahlawan mrika. Nah, kala semanten menika pancen Tejo Kesuma setunggal, Tejo Kesuma kalih, Tejo Kesuma 3, sekawan gangsal menika setunggal. Naminipun Tejo Kesuman. Tejo Kesuman nggih. Nggih, lah salajengipun menika gandeng kala semanten menika jamanipun penjajah, nggih. Lah menika Tejo Kesuman namung menika. Lajengipun dipun terusaken kala semanten wonten suku Cina dados Tionghoa menika dipun angkat dados tumenggung. Naminipun menika tumenggung Wedyaningrat menika menawi Jawi naminipun Uwi ing Kiyat. Nggih. Lah menika makamipun wonten Gunung Bugel menika. Nggih, wonten Gunung Bugel mrika. Nggih. Nggih wilayah ngriki. nggih. Lah kala semanten Dewi Silastuti menika putra Santibatra ingkang nomor kalih menika kan wonten dipun garwa Raden niku napa sinten niku dipun garwa nggih menika bojo selir Hadiwijaya menika. Pajang nggih. Pajang nggih. kala semanten. Lah kala semanten ingkang nyepeng panguwas menika Mataram menika Sultan Agung Tirtayasa. Nah pramila sedaya paugeran pakem-pakem ing ngriki wilayah tlatah ngriki menika saking leluhur menika, saking Sultan Agung. Ngenani bab dinten, ngenani bab piwulang pitutur menika saking Sultan Agung, ngoten saking Gusti Sultan Agung Tirtawasa menika ingkang wonten Pajang menika wau Mataram wilayahipun. Lah lane kala semanten menika gandeng Sri Sultan kapundhut ingkang nerasaken menika kan Amangkurat setunggal. Nggih. Lah Sri Sultan menika mengsah kalih londo nggih menawi Amangkurat setunggal Gusti Amangkurat setunggal menika malah sekutu kalih Landi. Lah criyosipun mengaten. Menika wonten catetan Badra Santi menika. Lah lajeng prajurit-prajurit ingkang saking Lasem menika wau nggih saking Tejo Kesuman menika wau wonten ingkang saking Tejo Kesuma 1, Tejo Kesuma 2 menika anggadhahi putra naminipun Raden Mas Wingit kalih Mas Wigit ngoten ngabdi wonten mrika. Sebab Dewi Sulantari wau kan saking mriki ngoten. Garwanipun Hadiwijaya ingkang selir menika wau ngoten. Lah sareng Amangkurat setunggal menika sekutu lah ingkang prajurit-prajurit saking mriki mboten remen ngoten. Sebab waune musuh kalih lonto kok malah sekutu. Piyambakipun wangsul wonten mriki malih ngoten. Damel dusun Mentara menika Sendang Jaya menika. Oh. Lah mereka tiang-tiangipun menika saking Mataram ngoten Mas. Saking Mataram sedaya. Mulane teng mriki wonten dusun Sendang Jaya menika wonten sing jenenge Desa Mentara menika Mataram. Nggih, Mentara menika saking piwucal Mataram. Mataram saking Sultan Agung menika wau. Nggih. Lah satu-satunya wonten Mentara menika wau nggih kula ngoten. Lah wonten ngriku menika nek menawi saking Mataram menika mbeta namine rapal Sadat Mataram utawi pusaka Mataram. Nang mboten arupa tumbak, mboten arupa keris, nanging menika doa utawi donga. Sing darane Sadat Panetep utawa pusaka Mataram menika ngoten Mas. Dados menika ingkang nyepeng nggih kula kala semanten lan dinten-dinten kangge pitungan wonten daerah ngriki. Nggih. Ana Taliwangki, ana Tompo Seren, Sasi Suro menika nggih saking mrika sedaya. Lah menika ingkang kula perluaken kula mboten kok nami songar mboten, pancen saestu kados ngaten. Dados kula menika menawi wonten tiyang kagungan kersa, tiyang ngedekake griya, lah menika takanipun wonten kula, nani bab dina menika. Pancen rumit sangat. Nggih. Lah kala semanten nang menika nggih saking Mataram menika wau. Nggih, bab pitungan Bab pitungan dinten niku wong DKW wong ngedek naman tiyang menapa kemawon. Wonten pitungan mlebetake mobil, mlebetake Honda. Sedaya nggih Nggih wonten sedaya kangge kabetan masyarakat alit nika. Nek masyarakat alit diarani wong sudra kan wonten. Nggih. Lah dadan nggih menika cuplikanipun
Lah gandeng kula niki wong Sudra. Purwa Madya Wasana wong iku lahir urip mati. Lah kados kula niki bojo kula pun mati, kula niku damelake griya teng mriku bintang kula nggih wong loro niku dipendhet gambare nggih saged niku. Minangka kula pambuka kori panutup kori wonten mriki ngoten dados kula jak kangelan kala semanten mulai alitipun 16 tahun kula 20 tahun kapundhut rumiyin. Nah, kula menika nggih salah tunggiling tang wonten mriki nggih kula mboten kok pamer sombong. Kula niku sering meditasi, sering napa. Lah bojo kula mati sebab apa kok kowe sing isawat isih akas kok mati dhisik. Lho mati iku kula takok sing dhuwur mawon. Wong mati iku ana daftare dhewe-dhewe. Lah menika cuptan ngaten menika, mugi-mugi nak Mas sedaya sak konduripun saking ngriki tumuju wonten ing Guwa Tinata mangke tansah mangke karayon, kawilujengan saha katentreman, nggih. Sak keluarganipun sanak pamili sareng sedaya tinebena ngribeda cinaketeng bagya mulya. Mugi-mugi tansah mangke karayon menapa ingkang dados tujuanipun nak Mas sedaya ingkang makarya kados mekaten menika mugi tansah pikantuk berkah saking Gusti ingkang Maha Agung. Slamet bagya mulya mboten wonten alangan setunggal menapa tinebena ngribeda cinaketeng bagya mulya. Kula kinten sikap semanten nak Mas wonten dina tungkape ngatur kawula dereng kula manungsa wantah. Kula nyuwun gunging samudra pangeksami puja-puji sumangga sami asesanti nggih. Sumangga sami asesanti jaya wijayanti rayu ingkang sami pinanggih widodana ing sambikala. Santi, 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 rayu, rayu, rayu. Slamet, slamet, slamet. Sampun. Nggih, Mbah nyuwun sewu. Dalem badhe tanglet. Nggih. Nggih. Menika kan wonten punden nggih, wonten Mbah Sendang, Mbah Sang punden. Batra, Nggih. Mbah Dewi Simba, Rangga Putra Alam menika wilayahipun wonten mriki Wonten sedaya. mriki nggih. Niki- Mbah Sendang niku mula buka Jawa wau sing amun klaturake. Oh, Dados Jawa menika saking mandhapipun tang Sampit, Sampit menika, saking Kalimantan. Ten Kalimantan Kalimantan Barat. menika. Sebab Lajeng ngeten, Mbah. Badhe tanglet ingkang nomor gangsal. nggih, Eyang Empu Guru Pangeran Santi Santi Bodro. Menika wonten hubunganipun kalian kerajaan wonten Wilwatikta. Nggih, Wonten Wilwatikta Majapahit. Majapahit. Nggih. Badhe nyuwun cariyos critanipun sekedhik mawon. Nggih. Niku kados pundi? Nek sekedhik niku kula nak ngomong mboten iso sekedhik. Mboten napa-napa, Mbak. Niki sekedhiknipun sampun padat jelas. Nggih. Nuwun sewu nggih, Mas nggih. Nggih, nyuwun sewu. Saderengipun kula matur kula nyuwun gunging samudra pangesami. Nggih. Kala semanten Santi Bodro menika kan saking Dewi Indu rumiyin. Nggih, nika Dewi Indu menika nggih. kadang misanan kalih Prabu Hayam Wuruk. Kados sepupu nggih, Mbak. Nggih sepupu. Nggih. Lah garwanipun saking ngriki. Raja Sawardana menika saking nggih menika angkatan perang Majapahit. Oh, Wonten pelabuhanipun Kiringan menika. wonten Lasem nggih. Wonten Lasem Dados Kiringan ngeten anu nggih, Mbak. niku. Wonten Betul. Lasem menika pas rikala Dipun panggihaken. Wilwatikta Nggih. dados pintu gerbangipun Nggih. mlebet Perdagangan. nggih, perdagangan diplomasi. Nggih. Menika saking samudra, Nggih. saking palaut niku badhe masuk pertama wonten tanah telatah Jawinipun Nggih. era Wilwatikta itu saking mriki. Pandangan rumiyin, Mas. Nggih Oh. menika kula jawab. Mulane dipun wastani pandangan menika pancen Pelabuhan. pancen anu saya sangat pemandanganipun. Oh. Sebab sing ngriki gunung, Nggih. sing ngriki laut. Laut nggih. Nggih. Lah menika ingkang dipun datengi rumiyin menika Mbah Sendang menika. Oh, dados mriki kan nipun laut, Nggih. Siti-sitinipun Lah nggih wonten ngoten. Lah menika terus Mbah Sendang menika nalika semanten kalih Dewi Raki, nggih Raki menika lajeng bucal tepus saking Sampit ngrika. Tepus menika nginang Minang niku dipun nggih. jegurake teng samudra. Ngoten. Minangka sengkalane kepen lunga ning kene bakal entuk panggonan sing luwih apik. Lah teng mriko teng Sampit menika kalau semanten menika kan wonten pageblok kados ngeten iki. Oh. Esuk lara sore mati. Oh, Nah, sing diarani sogrok weteng. nggih, nggih. Nah, niku piyambakipun meditasi tiyang-tiyang para sesepuh niku nek kuncine kowe kudu metu saka kene.
nek wis liwat segara, wis dilindungi Yang Waruna, dewane segara kowe slamet. Ya cukup marang mengidul paranem Kalimantan kang teng mriko. Nggih wonten ler. Menika mengidul parane lah menika terus lajeng numpak kapal sak Gotra, sak rombonganipun Mbah Sendang menika wau. Lajeng mandhapipun wonten pandangan menika ndamel desa teng mriko Tanjung Malatayur, nggih. Teng mriki Tanjung Putri utawi Tanjung Sari menika. Tanjung Sari. Oh. Lah prasastanipun wonten Selogiri, pandangan sisah Gunung Pandangan teng sisah kidul teng Selogiri menika. Nggih. Wonten sela-sela menika daran Selogiri. Kangge mirsaninipun kados pemandangan ingkang indah ngoten nggih. Lah nggih ngoten. Lah menika kan nggih mula buka Jawa menika wau. Ingkang naminipun Ki Sengdang menika wau. Dadi mula buka Jawa. Nggih. Jadi 200 tahun sebelum Masehi. Niki nggih Mbak nggih. Asalipun saking Cempo nggih. Nggih. Nah, sing ngriki saking Cempo. Nggih. Nggih, saking Kamboja. Nggih. Sebab wau sampun Majapahit sampun runtuh. Nggih. Ngoten, sebab nalika semonten wonten nggih menika wau wong sak kraton Doloro niku wau sing nambani. Nggih, Santi Bodro menika wau. Piyambakipun pancen pujangga mlane dipun arani Empu. Empu Santi Bodro, Empu Pangeran Santi Bodro. Nggih, Mbah. Dalemipun ngaturanipun sampun jangkep. Kula nggih. Matur sembah nuwun nggih ingkang gadah kasalahanipun nggih nyuwun. Halah nggih dawase sami-sami Mas. Mboten wonten manusa sempurna nanging kula nggih matur nuwun sanget. Lah menika kula kan perlu badhetaken sinten ingkang gadhahi trah Raden saking Yogya menika. Lho perlu dipun terusaken. Nggih, Mbah. Lah mlane ngoten. Dadi Raden nggih tetep kula muwuh nggih Raden. Nggih. Nggih, Mbah. Matur nuwun. Jangkep menika, Mbah. Matur suwun pitedahanipun kagem generasi muda. Lah menika ingkang meng boten ical wong Jawa ilang Jawane. Lah wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Niku dingge pitedah. Lah nika wau. Generasi mudanipun ngangge bus. Ya mugi-mugi dadi wong sing sukses, wis kagunan kabisane kabeh. Lah namanya nggih niku wau. Harta bukan segalanya. Wong ning donya kudu golek donya. Nek harta bukan segalanya. Sebab manusia iku nek wis rusak luwih aji gombal. Monggo kula dilanting. Nek sampun. Nggih, Mbah. Ya matur nuwun. Lah ngene iki coba jajal. Ngene iki besok kabeh dong lakoni. Ora kok namung kula tok. Nggih, nggih, pun. Oh, monggo. Monggo, pun. Pun kersane niki kelasane. Kersane pun boten usah ngene iki sikilis pegel. Amet lho niki dadi. Blimbing kuwi lunyu-lunyu paneno dodotira kumintir bedahing pinggir damana jumatana Sang Hyang Candra wus hambabar sunare dereng wonten ingkang cinarita boten kadya ingkang wonten ing Karang Kadembel nun inggih wonten ing Sanggar Sendang Asri Ki Lurah Badranaya Semar nembe hangrantu rawuhipun pun putra sedaya nun inggih Nala Gareng Petruk ugi Bagong. Lah terus satyani kuwi tegese ngopo to, Mo? Heeh. Mengko iki bengi iki bakal tak beber sithik-sithik bakal tak aturake malang putra-putraku kabeh ora ketang sithik ya Le. Muga-muga kanthi sithik kuwi bisa berkahi marang sliramu kabeh. Ora lali muga wae Gusti kang akarya jagat ya Gusti kang Maha Agung uga paring kasantosan kesehatan maring kang padha rawuh ing bengi iki Duli.
muga kanthi santi rahayu selamat Gusti Kang Maha Suci paring kamulyan malang kita kabeh dole. Banyune ing sendang ilang kesele rasane ramian banyune wenenggo anyegerati uger keri ring wajib kang suci. Om Ani Awiknam Astu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Muhammad Salamun. Hati saya tergerak untuk melakukan kegiatan seni, khususnya di seni wayang alang-alang. Pertama, semua ini tidak lepas dari organisasi yang kebetulan saya menjadi salah satu anggota dari organisasi tersebut, yaitu Fokmas yang ada di Kabupaten Rembang, yaitu Fokmas Lasem, yang kebetulan panjenenganipun Bapak Ernantoro ingkang ngawekani utawi yang jadi ketua Fokmas Lasem yang saya ikuti tersebut. Jadi begini, bermula dari grenang-greneng ya, nyun sewu, ini campur bosone campur ya. Bermula dari grenang-greneng sekumpulan organisasi saya yang diketahui oleh panjenenganipun Bapak Ernantoro. Beliau Bapak Ernantoro itu punya unek-unek mau melestarikan, bahwa mau membangkitkan kembali apa yang pernah ada di Kota Rembang, khususnya di Lasem ini. Salah satunya itu kesenian yang mungkin sudah tenggelam ya. Sudah tenggelam oleh zaman. Salah satunya yang tadi itu saya lakonkan itu tadi, yaitu wayang alang-alang tadi. Wayang alang-alang. Jadi panjenenganipun Pak Toro menika mempunyai unek-unek ingin membangkitkan kembali seni budaya atau apapun yang pernah ada di Lasem waktu Lasem itu berjaya. Panjenengan semua sudah menyaksikan pementasan wayang alang-alang yang kebetulan saya sebagai pelaku atau sebagai dalangnya. Ya. Tadi saya membawa alur cerita mulai zaman masih Kejayaan Majapahit. Kejayaan Majapahit di situ di Lasem sini itu merupakan wilayah atau salah satu wilayah wewengkon Majapahit atau daerah Majapahit yang kebetulan pada saat mulai pertama itu dari Dewi Hindu, Ratu Lasem itu Dewi Hindu. Terus turun pada masa Majapahit juga, kalau dari Kapitayan istilahnya itu dari Hindu Buddha pertama, belum agama kerasulan belum masuk. Yang menjadi tokoh yang saya tahu beliau
Pangeran Bodro Santi atau Santi Bodro itu. Santi Bodro, Eyang Santi Bodro adalah merupakan salah satu Priyogung dari kerajaan Majapahit yang kebetulan mempunyai pangkat, kalau nggak salah itu Wilwotekto dari kerajaan Majapahit yang kebetulan mungkin di daerah Jawa Timur penguasaan. Namun panjenenganipun Santi Bodro itu sebetulnya itu pidalem wonten Lasem, rumahnya asli Lasem. Lah Santi Bodro adalah merupakan salah satu tokoh yang luar biasa. Banyak pitutur luhur, banyak piwulang suci yang sudah diberikan kepada masyarakat pada waktu itu. Dan pitutur atau piwulang suci itu sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat. Sedikit menyuplik tentang panjenenganipun Eyang Santi Bodro. Adalah merupakan salah satu tokoh yang tidak mempunyai sifat membeda-bedakan ini kawul alit, ini kawul tidak sama sekali. Walaupun beliau mempunyai salah satu pangkat yang pada saat itu saya anggap luar biasa, Wilwotekto. Memang Lasem itu merupakan salah satu kota kecil yang di bawah pemerintahan Kabupaten Rembang. Namun kota Lasem itu mempunyai karismatik yang luar biasa. Satu yang perlu diingat bahwa kota Lasem mempunyai toleransi yang luar biasa, dan toleransi ini tidak tumbuh dari kemarin-kemarin, enggak. Bahwa toleransi yang luar biasa yang ada di kota Lasem sudah dari zaman dahulu, dari nenek moyang, dari leluhur, dari pepunden, yang menurunkan rasa toleransi terhadap anak turun sampai sekarang ini. Jadi Lasem adalah merupakan salah satu kota kecil yang luar biasa, dan luar biasanya Lasem itu mempunyai banyak peninggalan-peninggalan mulai dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Dan luar biasanya lagi itulah rasa toleransi yang luar biasa antara kaum pribumi Jawa seperti saya, kaum Tionghoa, bahkan kaum para ulama itu sampai sekarang kerukunannya ini sangat luar biasa, tidak membeda-bedakan antara kasta dan sebagainya. Kue suku Cina, aku tidak. Itulah luar biasanya Lasem. Lah, luar biasanya rasa toleransi ini sudah ditanamkan dari dahulu para leluhur, para pepunden kita yang memberi ajaran tentang manunggaling urip utawa atau itu tadi ilmu tentang kasunyatan dan ilmu suci itu tadi yang diawali dari Eyang Bodro Santi itu sampai sekarang. Lah, untuk pesan saya khususnya untuk teman-teman para kawula muda yang seperti seumuran saya, bawah saya lah. Satu, jangan lupa istilah ada Bung Karno pernah bilang jas merah, jangan lupa sejarah. Jangan melupakan sejarah sedikit pun yang ada di Lasem, terutama tentang pitutur luhur, tentang ajaran suci yang pernah disampaikan oleh leluhur kita Eyang Santi Bodro tersebut. Walaupun sedikit demi sedikit kita belajarlah. Karena apa? Dengan pitutur luhur piwulang suci itu tadi dapat menimbulkan rasa toleransi yang luar biasa yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Satu, itu tadi yang bisa saya sampaikan, ya pesan-pesan saya tadi, yaitu tadi sebagai penerus, sebagai generasi penerus, jangan pernah melupakan apa yang pernah terjadi atau sejarah, terutama tentang kearifan lokal lah, tentang toleransi dan sebagainya. Itulah pesan saya untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.
Santi rahayu rahayu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Sobat Javanica, ini saya sudah sampai mendekati mulut Gua Tinata yang tadi sudah diizinkan. Kita sudah minta izin dan minta pengantar dari Mbak Karsid. Ini kita akan menuju ke sana, tetapi posisi sekarang mendekati jam 6 sore dan kondisinya habis hujan. Jadi tadi kita jalan sekitar 500 meter dari bawah, itu kondisi hujan. Dan ini salah satu tempat yang akan kita kunjungi adalah punden atau petilasan yang dahulu dipergunakan oleh leluhur-leluhur dan para sepuh dari masyarakat Lasem ini. Dan lokasi ini, Gua Tinata ini, sampai hari ini masih dipergunakan untuk laku spiritual, baik berupa bertapa dan juga semedi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nanti masuk, merasakan residual energinya dan juga vibrasinya seperti apa. Dan nanti tentunya saya tidak sendiri di sini, nanti akan ada teman-teman dari Vokmas Lasem yang juga sedang melakukan laku tetirah di sini. Dan nanti pengalamannya bagaimana, jadi tidak dari saya saja, nanti teman-teman juga ada yang menceritakan. Dan menurut saya jam-jam segini memang secara vibrasi sudah terasa kencang. Tetapi kita harus bersabar dahulu, nanti setelah matahari terbenam dan sudah petang, nanti baru kita masuk, sehingga suasananya biar lebih hikmat dan lebih sunyi gitu. Mungkin selebihnya kita jalan ke sana dulu, biar diikuti dari belakang. Jadi ini lokasinya memang H-2, itu teman-teman dari Mas Lasem kemarin sudah membersihkan, dan kami juga diwanti-wanti. Selain di sini memang di bawah ada jurang, karena posisinya memang pas sekali di tebing yang bentuknya vertikal dengan kemiringan 80 derajat. Kalau kita menghadap ke utara, kita lihat di sana itu memang posisinya adalah Laut Jawa, yaitu Semenanjung ataupun posisi di utara dari Kabupaten Rembang ini, Lasem. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, jurangnya sangat terjal. Dan kalau kita melihat ke atas, itu juga tebingnya 90 derajat bahkan tebingnya. Dan posisi guanya memang langsung seperti ini, vertikal. Posisi mulut gua langsung menghadap ke Laut Jawa gitu. Nah, ini kalau mau melihat jurangnya yang kelihatan sebelah sini, pas di bawahnya. Jadi ini menjadi satu rangkaian perjalanan kita untuk napak tilas leluhur dari masyarakat Lasem dan masyarakat Tanah Jawa ini. Tadi setelah kita sampai di pemusaran abu dari Eyang Santi Badra, maka kita diarahkan untuk ke sini. Jadi kita kembali ke abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Dan vibrasinya itu masih terasa sampai hari ini. Kalau kita lihat dari sini sudah nampak mulut guanya. Jadi ada beberapa gua, kalau kita lihat ini yang utama, kemudian samping-sampingnya itu ada yang lebih kecil-kecil, jadi bentuknya seperti ceruk. Sobat Javanica, ini kita sudah mendekati dengan mulut Gua Tinata, dan kita harus menunggu saatnya petang dahulu, dan secara perizinan visanya baru masuk ke imigrasi. Jadi kita nunggu beberapa jam ke depan, baru nanti akan menelusuri dan merasakan vibrasinya di dalam itu seperti apa. Sobat Javanica, ini kita sudah memasuki wayah petang. Jadi ini kita akan masuk ke dalam. Di sini memang suara hewan yang ada di sekitar dan juga angin itu sangat dominan. Dan akan kita cek coba kalau di dalam keheningannya seperti apa. Jadi untuk teman-teman kameramen, ikuti saya masuk. Ini karena di depan mulut guanya itu sempit, jadi di awal kita harus jalan merangkak dulu. Dan
posisi kurang lebih 3 meter ke depan saya ini sudah jurang yang terjal langsung turun ke bawah, dan kalau kita lihat ke atas ini pun sama. Jadi memang posisi secara struktur tanah dan batuan ini pas ada persis di bawahnya dari bukit yang ada di dalam. Kita langsung mulai masuk sekarang ya. Kita ada perizinan sebentar. Monggo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, jadi ruangan yang ada di dalam itu bentuknya seperti oval. Jadi lebih ke ruang bulat oval dan tinggi. Ini pas saya berada kurang lebih agak di tengah, sekitaran 220 cm lah, karena tinggi saya kan 175, jadi 30 cm ke atas. Dan di sini juga bisa kita lihat sebenarnya kalau secara metafisika apa yang ditunjukkan ke saya sekarang ini sebenarnya seperti atrium. Jadi kalau di mall itu ruang utamanya di tengah gitu. Lalu kita lihat banyak ceruk-ceruk yang lebih kecil di sana. Ini. Dan bahkan kalau kita coba mendekat ke sini, ceruk ini sebenarnya masih lebih masuk lebih dalam lagi. Jadi seperti di Gua Langse yang ada di pesisir pantai selatan. Mungkin Sobat Javanika yang belum melihat Gua Langse, itu bisa dilihat kita waktu itu syuting tahun 2018. Yang membedakan, ini sama-sama strukturnya itu vertikal. Kalau di bawahnya untuk Gua Langse itu dulunya air laut, di sini memang hutan jati tadi kalau yang kita lihat. Dan untuk hewan-hewan ini sebenarnya masih dihuni. Tadi kita waktu petang batas antara maghrib kita tunggu dulu, itu dihuni oleh koloni kelelawar. Dan pasti kalau ada kelelawar di situ, secara predator aslinya biasanya reptil itu ular. Dan menurut warga yang bercerita juga kadang dipergunakan untuk tempat sembunyi atau tempat tinggal dari landak itu, karena tempatnya posisinya hangat. Dan ini nanti saya akan mencoba melakukan sedikit meditasi di sini, ingin merasakan vibrasinya seperti apa. Saya minta nanti kurang lebih 30 detik atau 1 menit lampu semua dimatikan dulu seperti apa. Dan teman-teman kameramen ada di sini dulu. Setelah nanti saya kode dengan korek gini baru dinyalakan. Ini jadi hidup matinya seperti ini nanti ya, untuk kodenya. Baru nanti saya ceritakan lagi. Kita rasakan di sini seperti apa. Titip ya. Terima kasih. Sebagai kode untuk disiapkan nanti. Jadi ini nanti mati, kemudian saya coba lagi, kalau sudah cukup ini untuk menyalakan. Siap ya? 3, 2, 1.
Mas coba ke arah situ Mas, ke balik badanmu. Balik badanmu. Ada itu kilatan cahaya itu dari luar atau memang di situ memang ada seperti kilatan cahaya warna biru. Itu loh Mas. Itu. Oh, itu. Ada. Oh, itu. Iya kayak ada kelihatan. Iya, sekilas. Iya, Iya. Lihat tapi nyalain. Deh, nyalain ya. Deh. Nah, nanti untuk selebihnya kita bahas di podcast saja ya, pengalaman seperti apa ya di sini. Sebenarnya untuk saat ini itu memang situasinya kurang hening Mas, karena ini masih sore, sebenarnya boleh dibilang masih jam 19.20-an lah, habis petang gitu. Sebenarnya nanti tentunya akan ada teman-teman kita dari Vokmas yang akan merasakan situasi untuk semedi di sini. Jadi kedatangan kita untuk saat ini merasakan secara residual energi. Dan tadi sempat dimatikan sementara kita trial itu yang mungkin kalau teman-teman ngerasakan yang di sebelah sini itu sebenarnya ada anginnya berembus pelan gitu dari dalam keluar gitu anginnya gitu. Dan memang kita sebenarnya kalau di sini secara raga tetapi secara batin itu masuk ke dalam, jadi ditarik ke dalam. Nanti Sobat Javanica mungkin yang merasakan kekhusyuannya seperti apa saat melihat ini secara vibrasi itu pasti bisa terasa di rumah gitu secara tanda kutip. Tetapi memang kalau di flashback lebih jauh lagi posisinya hampir sama seperti Gua Langse ini Mas. Jadi bawahnya itu dulu masih secara air ya, air dari laut itu masih sampai sini, tapi di bawah tadi. Tapi karena ada pergerakan lempeng bumi ya, pergerakan tanah, jadi ini terangkat semakin naik. Kemudian terbentuklah rongga-rongga kalau kita lihat di sini, rongga-rongga guanya, dan air laut kemudian surut ke utara gitu. Secara perjalanan jadi juga kita merasakannya hampir jadi seperti di Gua Langse. Cuman kalau di Gua Langse kita dari atas turun ke bawah, ini tadi dari bawah ke atas. Dan tempat ini yang saya rasakan juga selain untuk laku spiritual ya, meditasi, semedi, juga dipergunakan untuk rapat gitu, dan tanda kutip secara beliau-beliau sesepuh yang ada di sini. Jadi ini seperti ruang atrium Mas, kalau bisa sekilas kita lihat hampir mirip ini Mas, Goa Putri yang ada di NKB Pulau Nusa Kambangan itu juga mulutnya seperti ini tapi lebih besar. Terus ini memang masih masuk ke dalam, dan saya juga diperlihatkan suatu gambaran bahwasanya di dalam itu memang ada kamar-kamar. Jadi ketika kita masuk, tetapi sebenarnya lubang di sini tuh bisa menyesuaikan body ya, tubuh gitu, baik yang tubuhnya ngepres kecil ataupun yang besar gitu. Tetapi yang dimaksud itu sebenarnya dari laku hatinya, niatnya gitu. Ketika niatnya sudah sunyi, sudah kosong, sudah pasrah gitu, dan tujuannya untuk sudah pasti, sudah bulat, maka itu bisa masuk gitu. Bahkan saya lihat ada beberapa petapa yang sampai berhari-hari ada di sini. Bahkan tadi sebelum masuk posisi di sana kita disambut sosok menggunakan tongkat dan bersorban putih, serba putih. Dan ini sebenarnya yang dari pertunjukan wayang waktu kemarin kita wayang alang-alang itu, sebenarnya ada seorang sosok putri penari gitu Mas.
yang selalu seperti menjadi guide kita untuk hari ini. Itu nanti akan kita ceritakan aja ya Mas ya, di luar ya, sosok beliaunya itu. Mungkin waktu kita sudah cukup. Habis ini mungkin ada teman-teman kita yang akan melakukan laku meditasi sebenarnya gitu, dan setelah itu bisa kita interview pengalamannya seperti apa. Jadi ini memang kita akan ada untuk penelusuran ekspedisi ini semalaman lah menunggunya nanti, sambil kita recharge energi itu. Dan pesan terakhir yang disampaikan ke saya, posisi kita ada di sini sebenarnya seperti alam rahim Mas. Jadi bentuknya ini kan seperti kita ada di dalam rahim, kemudian nanti kita terlahir keluar. Jadi ketika kita keluar itu kita terlahir kembali, dan secara spiritual, secara energi kita terrestart. Jadi seperti di recharge energi dan menjadi mudah kembali gitu. Oke, mungkin cukup kita coba untuk keluar, nanti akan dipergunakan lagi soalnya bisa. Rahayu, perkenalkan saya Danang Swastika dari Vokmas, Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Lasem, di mana Vokmas selalu intent dan konsen terhadap menjaga, merawat, dan melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Lasem. Dan sekarang saya berada di Gua Tinata, salah satu situs sejarah yang ada di Lasem, dan ada sesebutan yang lain bahwa gua ini adalah Gua Pratapan Puntuk Punggur, di mana gua ini dahulu kala digunakan oleh para leluhur-leluhur Lasem, salah satunya yaitu Empu Santibadra, di mana beliau juga seorang bangsawan dari Majapahit, kelahiran Lasem, dan dari beliau akhirnya beliau mengajarkan berada di Gua Tinata ini kepada siswa-siswanya untuk belajar semedi atau meditasi. Makanya gua ini adalah gua yang memang sengaja ditata, dikhususkan untuk meditasi atau semedi tadi. Nah, tujuan meditasi atau semedi bagi kami tidak lain adalah bagaimana kita mencari satu energi atau tempat yang pas bagi kita, sehingga energi positif itu nantinya mampu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga sebenarnya semedi atau meditasi itu satu hal yang positif untuk kita lakukan sehingga berdampak pada kebaikan di kehidupan kita. Selain itu juga salah satu pelestarian nilai-nilai luhur yang telah ditinggalkan oleh para leluhur-leluhur kami yang ada di bumi Lasem. Nah, sedangkan bagaimana masyarakat sekitar melihat gua ini, sebenarnya masyarakat juga sudah mengetahui bahwa gua ini dahulu kala ditemukan bata-bata besar era-era Majapahit yang ada di sekitar sini, dan juga temuan arca siwa. Jadi sebenarnya masyarakat di sekitar
Gua Tinata ini sudah menyadari bahwa ini adalah bagian dari peninggalan sejarah leluhur Lasem. Sebenarnya bahwa budaya spiritual leluhur-leluhur kita dari dahulu kala gitu, memang ada satu kebudayaan yang namanya semedi, di mana itu adalah satu proses olah spiritual untuk mendapatkan satu ketenangan batiniah, dan bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa sebenarnya semedi atau meditasi adalah satu aktivitas di mana seseorang ingin mendapatkan ketenangan batiniah lewat olah spiritual semedi. Dan dengan keberadaan Gua Tinata yang ada di Desa Kajar, Kecamatan Lasem ini, semoga masyarakat bisa menjadikan situs Gua Tinata ini menjadi satu tempat atau bukti bagaimana besarnya sejarah Lasem, dan masyarakat bisa mengenal bagaimana situs-situs yang ada di sini ikut menjaga dan tetap terjaga, tetap lestari, sehingga bisa berdaya guna untuk edukasi maupun wisata yang ada di Lasem maupun Kabupaten Rembang pada umumnya. Dan ternyata kami dari Vokmas Lasem sangat berbangga kepada masyarakat Desa Kajar, khususnya Lasem pada umumnya dan Kabupaten Rembang, bahwa peninggalan leluhur ini masih terjaga dengan baik. Semoga Vokmas mampu ikut menjaga, merawat, dan melestarikan. Rahayu. Sugeng dalu, sugeng rahayu kagem sedulur Sinorowedi dimanapun berada. Saya Bambang, saya perwakilan dari Forum Masyarakat Sejarah Lasem yang biasa dikenal dengan Vokmas Lasem, yang punya tujuan menggagas, merawat, menjaga, dan melestarikan sejarah. Dan di dalam sejarah itu ternyata banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang sangat luhur yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Salah satunya yaitu meditasi. Meditasi ini bagi kami adalah selain untuk menjaga kebudayaan tinggalan leluhur, ternyata ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena meditasi ini sendiri syarat akan banyak sekali makna yang tersembunyi. Seperti yang kerap kita lakukan di Gua Tinata ini. Salah satunya kita mempersiapkan alas putih, yang dimana alas putih ini mencerminkan niatan yang begitu bersih, yang begitu suci untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahwasanya niatan itu akan mengarah pada tujuan kita kemana. Jadi meditasi ini sekali lagi saya merasakan begitu sangat berarti untuk kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan penyelarasan terhadap alam, penenangan secara lahir dan batin, ini akan sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya kejadian demi kejadian dengan berbagai situasi kondisi yang berbeda. Kalau kita sudah mempunyai bekal akan ketenangan di dalam lahir maupun batin, niscaya kita akan memperoleh makna-makna dari kehidupan itu sendiri. Mungkin sekilas yang bisa sampaikan dengan makna dari meditasi yang saya peroleh. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.
Sobat Javanica, ini kita ada di penghujung acara dari penelusuran kita seharian. Tadi sudah ke petilasan dan pesarian abu dari Eyang Santi Badra, dan ini kita berada di depan mulut Gua Tinata. Ini menjadi penghujung acara kita, dan kita ada baiknya tidak mengikuti secara keseluruhan, secara satu malam semua, karena sedang ada lagu meditasi yang ada di dalam. Terima kasih untuk yang sudah menonton, sudah share, dan juga sudah subscribe. Ditunggu komen-komen positifnya dan saran-saran berikutnya kita akan kemana. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.